Halo football fans, kembali lagi di program Football is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Nah, buat lo yang baru mengunjungi channel YouTube gue, silahkan di-subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Jadi, di episode kali ini gue mau bahas tentang pelatih baru Persija Jakarta beserta jajaran asisten pelatihnya. Jadi, beberapa hari yang lalu, Persija melalui akun Instagramnya ini secara resmi mengumumkan mereka dalam waktu dekat akan kedatangan pelatih Coach Mauricio Sousa. Dan mungkin pada saat video gue ini tayang, Coach Sousa sudah datang ya dan tiba di Indonesia. Karena memang dijanjikan pada tanggal 20-21 Juni dia akan sampai di Indonesia dan akan segera bergabung dengan Persija Jakarta. Nah, yang menariknya adalah Coach Sousa ini tidak datang sendiri, tapi didampingi oleh 5 orang asisten pelatih. Yaitu ada Italo Bartole Resende sebagai analis dan asisten pelatih, kemudian Vitor Branco da Cruz sebagai pelatih fisik, kemudian ada Gerson Rodriguez Rios sebagai pelatih kiper, kemudian ada Caio Vito Jordao de Araujo sebagai analis, dan yang terakhir adalah Claudio Luzardi sebagai interpreter atau penerjemah. Nah, gue bakalan bahas satu persatu profil dari 5 asisten pelatih yang dalam satu musim ke depan akan mendampingi Coach Sousa untuk memimpin Persija Jakarta. Jadi yang pertama ada nama Italo Bartole Resende. Jadi Resende ini bukan nama baru di dunia sepak bola tanah air Indonesia. Dia pernah menjadi staf pelatih juga, yaitu tepatnya menjadi staf pelatih Sousa kala menukangi Madura United di musim atau periode 2022-2023. Jadi Resende ini dulunya adalah merupakan seorang video analis ya. Jadi di dalam sepak bola modern, keberadaan video analis ini sangat-sangat penting. Karena mereka lah yang nantinya bisa memberikan insight ataupun masukan terhadap pelatih tentang kekuatan dari tim Persija itu sendiri maupun dari tim lawan. Jadi mereka nih yang memetakan, yang menggambarkan kekuatan tim Persija maupun tim lawan. Dan Resende ini dia punya pengalaman sebagai pemain di beberapa klub Brazil. Jadi pengalaman dia sebagai pemain ini diharapkan bisa membantu Coach Sousa untuk menerjemahkan apa yang menjadi taktiknya mereka untuk selanjutnya diterapkan oleh para pemain di lapangan. Ini soal Resende ya. Lalu yang berikutnya ada Vitor Branco da Cruz. Nah, Vitor Branco da Cruz ini atau yang biasa dipanggil Vitor, ini dia sebenarnya punya pengalaman yang sangat panjang ya dalam karirnya sebagai pelatih fisik. Jadi gue sempat baca-baca beberapa artikel tentang Vitor ini. Dia paling tidak dari tahun 2018 sudah menjadi pelatih fisik di berbagai kelompok umur ya. Jadi dari kelompok U18, U20 sampai yang senior, dia pernah menjadi pelatih fisik di Brazil sana. Beberapa klub ini misalnya ada klub Matonense, kemudian Ferroviaria, lalu ada Red Bull Bragantino dan Guarani. Jadi pengalaman dia sebagai pelatih fisik sudah cukup mumpuni, bukan merupakan pelatih fisik baru gitu ya. Kemudian nah keberadaan Vitor ini tentunya diharapkan bisa membantu pemain-pemain Persija terutama dalam 2 hal ya. Yang pertama adalah meningkatkan performa fisik pemain dan yang kedua adalah meminimalisir cedera. Jadi gue memang kalau lo nonton video-video gue yang kemarin-kemarin yang sebelum-sebelumnya itu ada 2 hal yang selalu jadi sorotan ya. Yang pertama yaitu terkait performa fisik pemain. Jadi kalau gue kebetulan di musim kemarin full nonton ngikutin Persija seluruh pertandingan dan ciri khasnya Persija itu dalam tanda kutip ya, itu dia pada saat masuk menit ke 75, menit ke 80, itu beberapa pemain staminanya sudah habis, kecuali misalnya pemain-pemain yang memang katakanlah punya endurance yang prima, misalnya Firsa Andika itu pengecualian. Tapi kalau misalnya beberapa pemain itu misalnya ya
anggaplah misalnya backnya Kudela, kemudian juga Ramon Bueno, kemudian juga Rio Matsumura, itu di menit 75 ke atas itu stamina mereka sudah cenderung menurun. Nah, sementara kalau bermain melawan tim-tim Indonesia itu ciri khas mereka kan endurance ya, ketahanan fisik ya. Makanya diharapkan harus semua pemain itu harus punya ketahanan fisik selama 90 menit pertandingan. Jadi tidak hanya 75 menit ke bawah. Nah, itu persoalan besar Persija, dan Persija banyak kebobolan justru menjelang akhir-akhir babak kedua. Kemudian kehilangan konsentrasi karena efek kecapean, ya akhirnya begitulah, banyak kebobolan itu tadi. Kemudian juga apalagi kalau misalnya kabar tentang jadi bergabungnya Tom Haye misalnya ke Persija Jakarta. Nah, ini kita semua udah tahu ya, Tom Haye itu dia punya kekurangan di endurance-nya. Jadi di menit 60 ke atas tuh kan dia kalau main di timnas sering diganti karena memang ketahanan fisiknya itu kurang prima untuk bermain 90 menit. Makanya dengan bergabungnya Vitor da Cruz ini diharapkan bisa meningkatkan paling tidak ketahanan pemain hingga mencapai menit 90. Apalagi kalau misalnya ke depan Sousa itu mau menerapkan pola high pressing. Kita tahu pola high pressing ini menjadi kunci sukses manakala PSG menumbangkan Inter Milan di final UCL dengan skor 5-0. Kemudian kalau kita nonton pertandingan antara Indonesia melawan Jepang kemarin, Indonesia dikalahkan 6-0, itu juga karena tim Jepang menerapkan high pressing. Jadi high pressing ini dia tidak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lawan untuk membuild up serangan. Makanya kalau Persija pengen tampil bagus di musim depan, maka salah satu cara bertahan yang baik adalah menerapkan high pressing. Nah, high pressing ini hanya bisa diterapkan kalau endurance pemainnya itu bagus. Dia bisa bertahan selama 90 menit. Kalau enggak, nah ini jadi PR lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cedera pemain. Jadi ya musim lalu banyak banget pemain-pemain Persija yang cedera. Bahkan Persija ini jarang banget main full team. Dia misalnya kayak waktu itu Donitri lagi bagus-bagusnya ditaruh di depan, tiba-tiba cedera. Kemudian Rio Fahmi karena dia tidak ada pelapis yang sepadan, akhirnya terpaksa Rio Fahmi cedera, dipasanglah Pablo Andrade yang tadinya flank kiri menjadi flank kanan. Untungnya bermain bagus, tapi ketika Pablo cedera, Rio Fahmi cedera, maka tidak ada opsi lain selain menurunkan Raka. Yang kita tahu Raka di musim sebelumnya, gue selalu bilang ini pemain bagus, sayangnya memang dia masih butuh pengalaman dan jam terbang tinggi. Jadi problemnya di situ. Termasuk misalnya ketika Gustavo cedera atau misalnya pemain-pemain tengah cedera yang penting gitu. Jadi ini menjadi problemnya. Dua problem ini di sektor fisik ini yang diharapkan Vitor da Cruz ini punya formulasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Lalu gue lanjut yang ketiga ya, ada Gerson Rodriguez. Gerson Rodriguez ini juga sama, bukan wajah baru di dunia sepak bola Indonesia. Dia bersama-sama dengan Resende pernah membantu Sousa pada saat menjadi pelatih di Madura United. Jadi tahun 2022-23, musim 22-23 itu Rodriguez dia menjadi pelatih kiper Madura United. Dan dia sudah dengan Sousa itu udah dari lama ya. Dari pada saat Sousa melatih klub Vasco da Gama, salah satu klub di Liga Brazil. Dan bahkan Rodriguez ini sebelum menjadi pelatih kiper Madura United, dia pernah menjadi pelatih kiper di Persipura Jayapura. Jadi tentunya pengalaman dia sebagai pelatih kiper di Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan skill-skill atau kompetensi atau kapasitas kiper-kiper Persija Jakarta itu sendiri. Di musim kemarin Persija sebenarnya punya dua kiper atau penjaga gawang yang menurut gua secara skill itu bagus ya. Ada Carlos Eduardo dan Andri Tani. Mungkin banyak orang bilang kalau eranya Andri Tani itu sudah habis. Tapi kalau menurut analisa gue, justru Andri Tani itu mampu menyelamatkan atau melakukan save-save penting pada saat Persija ini membutuhkan itu. Gue ngebayangin kalau misalnya kipernya bukan Eduardo dan Andri Tani, pasti jumlah kebobolan Persija di musim kemarin itu lebih besar.
Karena salah satu persoalan besar di Persija musim lalu adalah rapuhnya sektor belakang, yang mana itu sebenarnya tidak terlihat ketika eranya Coach Thomas Doll. Jadi ketika eranya Carlos Peña, ini kelihatan banget rapuhnya sektor belakang, apalagi kalau Rizky Ridho dan Ferrari habis dipanggil timnas, nah itu kelihatan banget. Bahkan dari pelapisnya juga rapuh, sehingga ya kalau udah one by one antara kiper dengan pemain lawan ya kemungkinan kan 50-50 ya. Itu tadi kalau bukan Andri Tani dan Carlos itu gue yakin Persija bakal kebobolan lebih banyak sih. Dan untungnya melalui Instagram mereka Persija sudah secara resmi mengumumkan bahwa Carlos Eduardo akan dipertahankan untuk bermain di musim depan. Artinya kalau gue sih memprediksi di musim depan Carlos itu bakalan jadi pilihan pertamanya Sousa, kemudian dilapis oleh Andri Tani. Nah, mudah-mudahan, dan persoalan utamanya Persija kemarin kan di sektor pertahanan yaitu di bola-bola atas ya. Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya lah dari coach Gerson Rodriguez ini. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu Caio Vito Jordão de Araujo. Jadi dia tugasnya adalah sebagai analis. Jadi analis ini yang kayak tadi gue mention ya, ini tugasnya penting yaitu melakukan observasi, pengolahan data performa, kemudian serta mendukung proses pengambilan keputusan taktis selama satu musim berlangsung. Jadi perannya penting banget. Tadi sama seperti Resende ketika dia menjadi video analisnya Sousa di Madura United. Jadi perannya si De Araujo ini memberikan insight-insight yang membangun yang positif dari hasil-hasil pengamatan dia lewat video-video ataupun lewat secara langsung. Ini penting karena di musim lalu gue lihat ya, Coach Carlos Peña itu salah satu kelemahannya kan dia tidak punya kontra strategi ketika menghadapi lawan-lawan tertentu. Let's say misalnya ketika menghadapi tim-tim yang bermain cepat seperti Malut United, atau misalnya ketika menghadapi tim-tim yang dia secara secara permainan kolektif seperti Dewa United. Nah itu gue ngelihatnya Coach Peña ini nggak punya kontra strategi. Karena nggak punya kontra strategi itu, makanya dengan adanya si analis ini diharapkan dia bisa kasih masukan nih, misalnya pada saat mau melawan tim yang konsepnya tadi ya bermain cepat lawan Malut, oh ternyata kira-kira begini kelemahannya di sini dan seterusnya. Dan mudah-mudahan itu bisa mendorong performa dari Coach Sousa untuk meraih poin maksimal di musim depan. Dan sebenarnya nggak banyak artikel yang membahas tentang Araujo ini, ya mudah-mudahan sih ya yang diharapkan bisa membawa Persija ke poin yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada nama Claudio Luzardi. Jadi Luzardi ini sebenarnya tugasnya sebagai interpreter atau penerjemah. Jadi unik nih Luzardi ini, gue berdasarkan hasil riset gue, ternyata Luzardi ini pernah bermain di Indonesia, yaitu di periode 94-95 dan 96-97. Jadi di musim 94-95 Luzardi pernah bermain di klub Semen Padang. Kemudian di musim 96-97 dia pernah bermain PSP Padang. Jadi kan ada Semen Padang dan ada PSP Padang. Nah, pengalaman dia sebagai pemain inilah yang membuat dia mahir berbahasa Indonesia, sehingga dia diharapkan bisa membantu menerjemahkan taktik yang diinginkan oleh Coach Sousa kepada pemain. Jadi memang untuk pemilihan interpreter di sepak bola ini nggak bisa sembarangan guys. Jadi bukan hanya sekedar ahli bahasa, tapi dia juga ngerti sepak bola. Apalagi kan si Luzardi ini pernah bermain sepak bola, pernah menjadi pemain profesional. Maka tentu diharapkan pengalaman yang dia punya sebagai pemain itu bisa membantu Sousa dalam menerjemahkan taktik-taktiknya kepada para pemain itu sendiri. Di musim kemarin, Luzardi ini menjadi interpreter di PSS Sleman. Jadi ya dia udah punya pengalaman itu. Dan bahkan di musim 21-22 dia juga pernah jadi interpreter di Madura United, maka tentu dengan pengalaman panjangnya diharapkan juga bisa menjadi menambah kekuatan ya dari jajaran Coach Mario Sousa yang memang musim ini ditargetkan juara oleh Direktur Utama Persija yaitu Muhammad Prapanca. Nah, sekian dulu
video ulasan dari gue seperti biasa. Kalau lo punya pertanyaan, kritik, maupun tanggapan, lo bisa tulis dengan bebas di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.